saya Rahma Susalwati dari kelas 3D dengan NPM 03711992. Di sini, saya akan membuat proses kimia melalui pembuatan bapau. Yang dimana bapau merupakan salah satu dari sekian banyak makanan fermentasi yang ada di Indonesia. Jenis roti kukus ini berbentuk bulat dan beraneka ragam isi di dalamnya. Pada proses pembuatan adonannya pun memerlukan proses fermentasi, yang dimana bahan menjadi utama proses fermentasi yaitu ragi. Secara umum, ragi ini berfungsi sebagai zat pengikat gizi makanan agar tidak rusak akibat adanya bakteri yang ada di dalamnya. Jadi, perlu diingat, sebenarnya tidak selalu bakteri atau jamur dalam makanan merupakan sesuatu yang merugikan dan selalu dihindari oleh manusia. Karena ada juga bakteri atau jamur yang bermanfaat di dalam makanan. Misalnya, seperti jamur Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi pada bapau. Untuk mengetahui penjelasan selanjutnya, yuk simak! Ini dia bahan-bahan pembuatan bapau. 1 bungkus fermipan atau ragi instan, 1/4 terigu segitiga, setengah mentega blue band, 4 butir telur, 2 sendok makan gula dan garam secukupnya, 1 bungkus selai coklat. Pertama-tama siapkan 1 bungkus fermipan, 1 gelas, dan air secukupnya. Lalu masukkan 1 bungkus fermipan ke dalam gelas dan kasih air secukupnya. Diamkan beberapa jam. Ragi untuk bapau dibuat dari Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi karbon dioksida untuk pengembangan adonan bapau, yang dimana karbon dioksida ini akan membentuk gelembung-gelembung di permukaan pada makanan. Lalu selanjutnya siapkan 1 wadah baskom dan 1 bungkus 1/4 tepung terigu. Lalu masukkan semua 1 bungkus tepung terigu tersebut ke dalam 1 wadah baskom. Lalu masukkan 1 butir telur ke dalam adonan yang sudah berisi terigu. Setelah itu, aduk hingga merata sampai adonan terigu dan telur tercampur dengan sempurna. Telur memiliki peran ganda pada adonan kue. Hal ini terjadi karena pada putih telur mengandung lecitin yang merupakan putervin, pelapis gelembung udara yang terjadi pada proses pengocok. Selanjutnya, masukkan 1/4 mentega blue band ke dalam adonan tersebut. Lalu, aduk hingga merata sampai semuanya tercampur dengan sempurna. Selanjutnya, masukkan fermipan ke dalam adonan tersebut, lalu aduk kembali hingga merata. Ragi berfungsi menciptakan gelembung karbon dioksida yang membuat tekstur bapau menjadi empuk dan mengembang sempurna. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan gula pasir dan garam secukupnya ke dalam adonan. Lalu aduk hingga merata sampai semua bahan tercampur dengan merata. Pada adonan beragi, gula melakukan fungsi utamanya sebagai makanan untuk ragi selama fermentasi. Gula pasir tergolong dalam senyawa sukrosa. Sukrosa merupakan jenis gula disakarida yang dibentuk oleh 2 gugus monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Setelah adonan sudah jadi, adonan tersebut ditutup menggunakan kain atau tutup wadah baskom. Ketika adonan bapau yang sudah dicampur dengan ragi dan didiamkan beberapa saat, maka adonan bapau akan mengembang. Adonan tersebut mengembang karena ragi sudah memecah gula menjadi karbon dioksida. Proses ini disebut dengan glukolisis. Setelah sudah adonan mengembang, lalu kita ambil sedikit dan demi sedikit bentuk menjadi bulat, serta masukkan isi selai coklat ke dalam bulatan tersebut. Dan ini dia hasilnya, bapau yang sudah diisi oleh selai coklat. Selanjutnya, proses pengembangan kembali dengan ditutupi oleh sebuah tisu atau koran agar bapau tersebut bisa mengembang kembali. Setelah itu, panaskan wadah kukusan hingga menguap dan mendidih. Masukkan bapau ke dalam wadah kukusan yang sudah mendidih dan menguap dengan api yang sedang.
karena agar bapau tersebut bisa matang secara sempurna dan merata. Setelah bapau tersebut sudah matang, lalu angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Ini dia hasil dari proses kimia pembuatan bapau. Bapau pun siap disantap. Hai, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Nah, untuk kesimpulan dari keseluruhannya yaitu pada pembuatan bapau ini mengalami proses kimia yang dimana di dalamnya terdapat sebuah ragi untuk terjadinya proses fermentasi. Agar fermentasi dapat berlangsung, diperlukan adanya mikroorganisme yang akan membantu memecahkan glukosa menjadi alkohol atau asam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan video ini. Tolong dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.